obat-obatan anti nyeri itu udah canggih ya. Jadi kalau bisa dipastikan tidak ada nyeri sekarang ya. Oke, Dok. Sekarang itu beauty is not pain sebenarnya. It's not pain ya, Dok It's ya. not pain at all sebenarnya. Kalau sesuai dengan pemakaian obat-obatannya gitu ya. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Kali ini berbahagia sekali saya Dumbira Arkemo kembali lagi menyapa sahabat Indrayana di rumah. Topik kali ini cukup menarik karena banyak perbincangan yang selalu ditanyakan sahabat Indrayana di rumah mengenai rinoplasti. Rinoplasti ini aman gak sih? Rinoplasti yang bagus yang gimana? Rinoplasti implan kah atau iga? Nah, kali ini kita akan bahas dengan narasumber yang terpercaya, itu dokter spesialis bedah plastik, Dr. Kory. Halo, dokter. Halo sahabat Indrayana semua. Gimana kabarnya, Dok? Luar biasa banget ya, Dok ya. Alhamdulillah. Kali ini topik kita mengenai rinoplasti, Dok. Rinoplasti, mungkin kita kemarin sudah bahas tentang rinoplasti, Dok, mulai dari apa itu rinoplasti dan prosedurnya, dan bagaimana prosedur aman untuk mendapatkan layanan bedah rinoplasti. Perlu saya bacakan kembali, rinoplasti atau operasi plastik hidung adalah prosedur bedah plastik untuk mengubah bentuk hidung. Tujuannya dilakukan bermacam-macam ya, Dok. Ada untuk estetika, ada untuk kesehatan juga ya, Dok ya. Nah, mungkin yang ditanyakan pada kali ini adalah rinoplasti itu aman nggak sih, Dok? Boleh dijawab lagi, Dok. Silahkan, Dok. Baik, terima kasih para sobat Indrayana bahwa untuk semua tindakan operasi tentunya akan mengikuti suatu prosedur. Oke. Ya. Apabila prosedurnya itu sudah terpenuhi dan dari fasilitas, dari tenaga yang mengerjakan, maka akan diprediksi aman. Ya, karena itu sesuai dengan prosedur. Ya, termasuk juga rinoplasti. Jadi memang kalau memang sesuai prosedur pasti aman ya, begitu ya, dokter ya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh rumah sakit ataupun tempat layanan medis. Nah, mungkin perlu di flashback, Dok. Tadi saya bacakan bahwa rinoplasti ini adalah prosedur bedah plastik untuk mengubah hidung. Boleh di-share lagi nggak, Dok? Mungkin sahabat layanan mungkin lupa rinoplasti itu apa. Boleh mungkin diedukasi lagi, Dok. Baik, rinoplasti adalah suatu tindakan bedah operasi atau operasi ya. Itu bertujuan untuk merubah hidung, ya, baik dalam volume hidung maupun bentuk hidung, gitu ya. Jadi ada tindakan di mana kita sebutnya augmentasi hidung atau augmentasi rinoplasti, artinya menambah dari volume hidung, baik itu dari pangkal hidung ataupun di ujung hidung. Oke, Dok, berarti memang itu tindakan untuk hidung ya, Dok ya. Tadi ada cuping hidung, ada menaikkan dan lain-lain. Nah, sekarang nih, Dok, sesuai dengan perkembangan zaman nih, Dok, banyak sahabat Indrayana semakin pintar nih, Dok. Ternyata rinoplasti ini banyak macamnya. Apakah itu implan, apakah itu dia dengan tulang iga, telinga, Dok ya. Boleh di-share nggak, Dok? Ini jenisnya dan peruntukannya untuk apa? Baik, jadi tentunya pemilihan dari media ya, pemilihan dari media, baik itu implan ataupun transplan. Transplan kita sebutnya sebagai tulang rawan ya. Tadi sudah disebutkan dengan Pak Gembira, yaitu kita bisa memakai tulang rawan telinga ataupun tulang rawan iga. Ya, jadi pemakaian media itu nanti tergantung dari saat konsultasi antara dokter dan pasiennya. Ya, tentunya dokter akan menjelaskan keuntungan atau resiko dari setiap media, ya. Jadi nanti dikembalikan lagi kepada pasien untuk pemilihannya. Mungkin salah satu contohnya ada pasien yang ingin operasinya itu ingin tinggi, ingin tinggi sekali, itu bisa dikerjakan. Ya. Salah satunya dengan implan, karena implan itu kita mempunyai mendapatkan ketinggian yang cukup ya. Seperti kita lihat pada implan hidung tuh mempunyai ketebalan yang cukup sehingga bentuknya menjadi tinggi, gitu ya. Mungkin kalau dengan tulang rawan ada keterbatasan dari bahan donor, ya. Jadi untuk telinga, apalagi telinga kan juga walaupun memakai dua telinga maka bahan donornya akan terbatas. Ya, dan itu juga tergantung dari kebutuhannya. Apakah pasien ingin menambahkan punggung hidung, ujung hidung, atau alarnya yang akan dirubah. Nah, itu juga tergantung dari kebutuhan yang akan
dilakukan oleh pasien. Berarti memang itu tergantung kebutuhan pasien dan pada saat berkonsultasi dokter ya, melihat keadaan dan kondisi keadaan pasien. Nah yang sering ditanyakan nih dok, ini belum jumpa nih, belum konsultasi, sering kita ditanyakan, yang aman menurut saya adalah implan, karena dia tidak diambil dari tulang telinga. Ada juga argumen menyatakan lebih aman dari tulang iga karena dari bahan tubuh kita sendiri, sehingga mungkin lebih awet dan permanen. Itu mungkin bisa dijelaskan kembali dok. Baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu tentunya nanti akan ada kesepakatan ya antara dokter dan pasien. Jadi ada beberapa pasien yang misalnya ingin lukanya tidak banyak-banyak, ya tentu kita bisa pakai implan. Lebih simpel ya dok ya. Karena kalau pakai transplant atau tulang rawan itu dia akan membuat luka lebih banyak ya di bagian tubuh lainnya selain di hidung. Itu salah satu alasannya ya. Tapi ada juga yang misalnya saya ingin lebih terlihat natural. Nah, ini kata kuncinya ya, natural. Jadi kita tidak bisa memaksakan bentuk implan itu ke dalam hidung setiap orang. Ya, karena setiap orang itu mempunyai proporsi wajah dan hidung yang berbeda-beda ya. Tapi bentuk implan pun sama ya. Oke dok. Makanya kita juga seperti memaksakan bentuk implan itu ke dalam hidung seseorang. Itu juga mungkin bisa menjadi pertimbangan dari pasien dan dokter dalam memilih medianya. Berarti memang ditentukan pada saat berkonsultasi ya dok ya. Betul. Disesuaikan dengan kondisi pasien dan juga keadaan riwayat kesehatan pasien. Betul. Begitu ya dokter ya. Nah mungkin secara global nih dok, yang juga sering ditanyakan sahabat yang di rumah adalah berapa lama penyembuhan untuk rinoplasti ini? Silakan dok. Baik, jadi untuk bukan hanya pada rinoplasti, tapi untuk semua operasi itu kurang lebih adalah downtime ya, atau masa recovery-nya. Ketika kita melakukan operasi, maka kita memerlukan sekitar 3-5 hari masa istirahat. Oke. Dulu. Artinya kita dalam kondisi aktivitas yang minimal. Kalau misalnya ingin ke kamar mandi, ingin makan di meja makan, silakan. Gitu ya. Nanti setelah itu baru bisa ditingkatkan, misalnya ingin sekolah atau ke kantor ya, setelah 5 hari itu sudah bisa nyaman ya, tidak rembes, tidak nyeri, tidak demam, tidak bengkak. Bengkak pun masih ada ya, karena bengkak itu sekitar 2-3 minggu sampai sebulan. Itu masih ada risiko bengkak. Masih ada risiko hematom atau memar. Ya, karena nanti memerlukan waktu ya untuk diserap darahnya kembali, sehingga nanti bentuk hidung pun akan menjadi ke kondisi yang alaminya. Begitu ya. Jadi memang butuh proses ya dok ya. Perlu proses, melewati proses itu, tidak ada yang instan ya. Betul. Tidak ada yang instan. Nah, ini ada bedanya antara tulang rawan dan tentunya implan silikon ya. Dalam hal bengkaknya juga ya. Karena dalam tulang rawan itu merupakan anggota tubuh kita sendiri, maka di penelitiannya ataupun di pengalamannya bengkaknya itu akan lebih cepat ya, akan lebih cepat dibanding dengan yang pemakaian silikon. Oke. Gitu. Dan juga ada beberapa side effect ya, kalau saya bilang side effectnya dari pemakaian silikon itu untuk beberapa pasien wanita itu dipengaruhi oleh siklus menstruasi juga ya. Jadi ketika hormonalnya itu sedang tidak stabil ya, itu juga mempengaruhi dari reaksi jaringan di sekitar silikon hidung itu. Maka kadang-kadang suka terlihat bengkak, terlihat merah, terlihat kencang ya, terlihat kencang. Nah, itu tanda-tandanya bahwa memang sudah terjadi reaksi jaringan di sekitar implan silikon itu. Ya. Jadi sebenarnya dari penjelasan dokter mungkin lebih tersambung ya dok ya, bahwa proses itu adalah harus dilalui ya dok ya, harus dikerjakan. Baik apakah dia, karena kadang dok kan nggak ada yang instan dok ya. Untuk cantik itu perlu proses, dan juga memang mau bengkak, nyeri itu adalah proses yang harus dilalui begitu ya dokter ya. Yang pertama, mitos atau fakta terkait rinoplasti adalah ternyata dok, pasien rinoplasti tidak dapat bernapas lega. Ini mitos atau fakta dok? Silahkan dok. Ini pertanyaan sulit. Jadi seharusnya pasien setelah rinoplasti bisa bernafas lega. Wah, justru sebaliknya dokter ya. Karena kita membuka lubang hidung ya, jalan nafas itu menjadi lebih
lebar harusnya. Jadi rinoplasti ini malah membantu untuk proses pernapasan begitu ya dokter ya. Silakan dok. Tapi ada dari efek tadi sulit bernapas itu bisa disebabkan oleh adanya perubahan ketika kita melakukan teknik operasi. Bagian dari hidung ya, bagian dari hidung yang bisa kolaps, bisa jatuh atau runtuh, kita sebutnya kolaps itu runtuh ya. Maka dia akan justru mempersempit dari lubang nafas tersebut. Ya, maka itu bisa terjadi sih. Kalau misalnya terjadi seperti itu atau misalnya bengkaknya terlalu hebat, nah itu juga bisa mempengaruhi dari pernapasan kita. Begitu ya dok ya, berarti memang harus dikerjakan sama ahlinya begitu ya dok ya, karena ini cukup berbahaya banget ya dok ya, sama bedah plastik tentunya. Yang kedua, mitos atau fakta dokter, hasil operasi langsung terlihat hasilnya. Ini langsung terlihat atau gimana nih dok? Langsung terlihat ya. Jadi sebenarnya ini mitos ya. Mitos. Jadi bagaimanapun tadi sudah disebutkan ada proses yang harus dilewati ya, proses bengkaknya, proses hematomnya atau memarnya, kemudian ada proses nyeri, walaupun sekarang udah obat-obatan anti nyeri itu udah canggih ya. Jadi kalau bisa dipastikan tidak ada nyeri sekarang ya. Sekarang itu beauty is not pain sebenarnya. It's not pain ya dok ya. Not pain at all sebenarnya. Kalau sesuai dengan pemakaian obat-obatannya gitu ya. Kalau mau lihat sebaik-baiknya adalah di atas 4 bulan ya, atau di atas 4-6 bulan. Jadi memang harus bertahan dan berjuang dengan prosesnya ya dokter ya, sehingga terlihat hasilnya, nggak ujuk-ujuk langsung ceplong gitu langsung nampak ya dokter ya. Memang harus ada proses. Yang berikutnya dokter Kori, mitos atau fakta, hasil operasi rinoplasti dapat merubah wajah. Ini gimana dok? Langsung berubah wajahnya karena hidungnya berbeda atau gimana dok? Silahkan dok. Ya itu bisa fakta. Oh bisa fakta dok ya? Bisa fakta. Jadi seperti kita tahu, kalau kita memandang orang ya, kalau memandang orang itu kita pertama kali memandang hidungnya. Wah, hidungnya mancung ke depan, ke belakang. Ya, kenapa? Karena ini kan sentral di wajah, ya kan? Hidung kita itu sentral di wajah. Jadi orang ketika melihat wajah seseorang itu melihat hidungnya dulu, baru matanya, dan baru keseluruhan wajahnya. Nah, jadi adanya perubahan dari bentuk hidung atau kita sebutnya daerah T ya, orang sebutnya daerah T, yaitu antara alis dan hidung, itu bisa mempengaruhi dari proporsi wajah. Jadi memang secara tidak langsung perubahan daerah T-zone ini mempengaruhi muka ya dokter ya. Ya betul. Justru akan semakin charming dan semakin ganteng atau cantik ya biasanya dokter ya. Nah berikutnya dokter adalah mitos atau fakta bahwa pasien operasi rinoplasti tidak boleh ngupil nih dok. Silahkan dok, kalau teman-teman yang punya kebiasaan ngupil nih tolong dipikirkan. Tapi kita dijawab dokter Kori dulu, silahkan dok. Fakta itu. Fakta dokter ya. Kenapa? Karena kita menghindari pertama, kalau misalnya dalam kondisi awal-awal kita menghindari perdarahan, menghindari perlukaan baru, di mana itu kan ada jahitan. Ada jahitan ya, kita tidak boleh pegang-pegang, tidak boleh sentuh-sentuh, apalagi kalau sampai ngupil. Gitu ya. Jadi serahkan aja kebersihan hidung itu nanti ke dokter operatornya atau dokter bedah plastiknya ya untuk membersihkan. Jadi kita jangan dulu aktif membersihkan. Mungkin nanti ada saatnya ketika dokternya bilang, oh silakan dibersihkan sendiri secara mandiri, nah itu sudah bisa diperbolehkan. Begitu ya jawabannya dokter ya. Nah berikutnya dok, mitos atau fakta hasil operasi rinoplasti adalah permanen atau selamanya. Ini yang selalu diperbincangkan. Kalau dari rinoplasti ya udah mancung selamanya. Apakah itu fakta atau mitos? Silahkan dokter. Itu merupakan fakta. Fakta ya? Fakta. Karena ketika kita mengoperasi estetik untuk rinoplasti atau memancungkan hidung, itu kita merubah bagian-bagian komponen dari hidung ya. Baik itu tulangnya, bagian yang kerasnya, maupun bagian yang lunaknya seperti tulang rawannya, kemudian juga kulit, ya kulit dan sebagian otot juga itu bisa kita rubah. Ya makanya ketika kita merubah itu akan menjadi permanen. Tidak bisa kembali lagi seperti semula. Dokter. Mungkin yang paling kalian tunggu-tunggu adalah tips untuk memilih layanan bedah plastik atau rinoplasti yang bagus. Gimana nih dok? Itu yang sering ditanya, gimana dokternya, gimana? Silahkan dok. Kalau yang bagus saya tidak bisa bicara, saya bicara yang standar. Yang standar ya dokter ya? Memenuhi standar persyaratan operasi kesehatan di Indonesia. Ya.
Jadi para sobat Indrayana bisa mencari dulu informasi, fasilitas dan juga dokter yang akan dituju. Itu yang penting ya dokter ya? Ya, jadi harus memilih, kalau misalnya memilih klinik itu harus klinik yang utama. Kenapa? Karena di klinik utama itu yang berpraktek adalah dokter-dokter spesialis. Oke, ya, Dok. tentunya yang tersertifikasi negara. Oke. Selanjutnya kita bisa browsing juga background dari dokter tersebut. Itu akan memantapkan kita untuk melakukan suatu tindakan ke dokter yang dituju. Jadi jangan ragu-ragu. Bahkan untuk konsultasi ke beberapa dokter pun silahkan. Oke. Karena itu hak pasien. Ya. Kesimpulan nih dok tentang mana yang lebih baik, rinoplasti implan atau rinoplasti iga, silahkan dokter. Wah, ini berat nih karena yang lebih baik mana. Jadi nanti ini tergantung dari kesepakatan ya tentunya. Tadi kesepakatan medianya nanti ditentukan antara dokter dan pasien. Ya. Tentunya dokter akan menjelaskan segala hal baik itu dari keuntungan maupun resikonya. Ya, jadi itu nanti akan diserahkan kembali ke pasien untuk memilih. Ya, baik itu dari segi medisnya ataupun non medisnya. Oke. Itu yang bisa saya kasih tahu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter Kori atas hari ini kita bahas tentang rinoplasti secara tuntas. Semoga ini menjadi bekal informasi untuk sahabat Indrayana yang sedang searching nih dok tentang rinoplasti dan mungkin jodoh di klinik utama dokter Indrayana. Kita akan jumpa lagi dok di podcast berikutnya. Terima kasih telah mengedukasi dan semangat dokter. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Para sobat Indrayana, terima kasih.